Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, hari ini tanggal 27 Desember 2024. Jadi saya membahas mengenai Indonesia ya teman-teman. Wah, gayanya bahas Indonesia ya. Tahu apa tentang Indonesia? Ya enggak? Teman-teman, sekali lagi ya, tampang saya memang diso ya teman-teman. Tapi saya nggak usah menceritakan. Saya dari tahun 90, bayangin aja ya, tahun 90 sampai hari ini ya teman-teman. Udah berapa tahun tuh? 30 tahunan lah ya. Saya tuh sudah kemput ya teman-teman. Sudah kemput, nggak saya ceritakan detailnya ya. Itu paham betul teman-teman. Di setiap lini pemerintahan negeri ini, keadaan dari akar rumput sampai atas, ya. Jadi Gusti Allah tuh memberikan kesempatan saya untuk meneliti ya, demi kepuasan batin saya. Jadi saya menghabiskan waktu untuk di lapangan. Ya, itu semua nggak lepas dari tangan Tuhan karena saya memang dari remaja itu saya ingin tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di negeri ini, teman-teman. Sampai hari ini saya masih prihatin. Saya mengurus semuanya serba sendiri ya, makanya saya tahu di lapangan seperti apa, ya proses-prosesnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, ya itu yang di lapangan ya teman-teman, belum di balik layarnya. Di balik layar itu yang banyak orang nggak ngerti. Jadi Tuhan tuh memberikan cerita-cerita yang divisualkan melalui pengalaman hidup teman-teman. Saya prihatin dengan negeri ini, negeri yang kaya raya, subur makmur, gemah ripah jinawi, penduduknya juga ramah, penduduknya beragama, ya, penduduknya juga dermawan, gotong royong, tapi ironis teman-teman. Ya, ironis teman-teman. Ada kekejaman di balik eh, masyarakat yang luar biasa friendly, baik. Ya, kekejaman itu apa? Kekejaman korupsi teman-teman. Dimanfaatkan ya. Jadi kebaikan-kebaikan masyarakat Indonesia dimanfaatkan oleh oknum-oknum, ya oknum-oknum masyarakat Indonesia juga yang greedy, yang rakus. Jadi berbakti kepada nusa bangsa itu mulia. Tapi ada oknum-oknum yang niatnya itu tidak berbakti secara tulus. Hanya untuk mencari harta, tahta, dan wanita, teman-teman. Ya. Jadi bagi teman-teman siapapun yang belum mengalami, ya mungkin nggak ngerti ya maksud saya itu apa. Benar ada kata-kata harta, tahta, wanita itu benar. Jadi kebanyakan manusia-manusia itu ngejar tiga itu. Ya, banyak yang bertopeng atas nama rakyat, banyak yang bertopeng demi keadilan. Ya, ada yang apa-apa mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana pertanyaannya? Jauh nggak jaraknya kehidupan mereka yang mengatasnamakan rakyat dengan rakyatnya yang diatasnamakan itu. Ya, itu teman-teman ya. Karena saya rakyat kecil, jadi saya merasakan betul rakyat kecil itu seperti apa hari ini. Ya, rakyat kecil itu kalau teman-teman ingin tahu ya, makan sehari besok nggak ngerti mau makan apa hari ini. Itu banyak sekali. Saya rakyat kecil. Dan kebetulan ya, saya mengalami semua tingkatan-tingkatan kehidupan. Ya, kalaupun saya sekarang memilih itu sebagai rakyat kecil atau dalam keadaan rakyat kecil, makanya itu saya merasakan betul rakyat kecil itu seperti apa. Ya. Banyak hari ini pagi-pagi belum tahu siang makan apa. Apa yang akan dimakan siang harinya
banyak rakyat Indonesia yang belum tahu. Jadi hidupnya masih gelap. Tapi di sisi lain masih ada, bukan ada, banyak ya orang-orang yang mengatasnamakan rakyat, tapi hidupnya hanya untuk dirinya dan keluarga serta kelompoknya. Ya, untuk kemewahan, ya, tahta yang dikejar, harta yang dikejar. Ya, yang mengatasnamakan rakyat itu masih tidur di kasur empuk ber-AC, tapi rakyat yang dibawa kemana-mana masih bocor rumahnya, masih nggak tahu makan apa nanti malam keluarganya. Miris nggak teman-teman? Miris kan? Atas nama perjuangan, atas nama rakyat, tapi dia sendiri nggak ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat yang sebenarnya. Rakyat itu ya rakyat bawah, rakyat yang butuh pertolongan, rakyat yang bekerja keras, rakyat yang nggak tahu ya besok mau makan apa. Hari ini berjuang untuk hari ini, itu pun belum jelas dapat atau tidak. Itulah rakyat Indonesia kebanyakan hari ini, teman-teman. Masih berjuta-juta. Masih puluhan juta rakyat Indonesia yang berpikir besok makan apa, nggak ngerti. Ya, itu yang selalu dibawa-bawa oleh para pengasong atas nama rakyat. Dan pengasong atas nama rakyat itu munculnya jika mendekati pemilu. Ya, jika munculnya itu jika mendekati pemilu. Lucu kan teman-teman? Saya bisa kupas di luar kepala teman-teman urusan kehidupan ini. Apa sekali mau ngomongin apa? Ya, mau ngomongin apa teman-teman? Saya udah ngalami semuanya yang katanya ngalami langsung. Ya, ngalami langsung dan tahu di balik layar manusia-manusia munafik yang banyak sekali di negeri ini. Sekarang saya mau ada pertanyaan seperti ini ya. Banyak yang mengatasnamakan rakyat nih. Banyak yang mengatasnamakan keadilan atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Saya putuskan perkara ini, si A divonis sekian, si A divonis sekian, si A divonis ini, divonis ini. Itu namanya hakim. Ya. Hakim, apakah betul dia adil? Yang tahu hanya dirinya dan Tuhan. Karena keputusan hakim tidak bisa diganggu-gugat. Apakah hakim ada yang menerima suap? Yang tahu dirinya dan Tuhan. Tapi terbukti ada Markus kan, namanya ZR, yang punya uang 1 triliun dan 51 kg emas. Markus itu bukan hakim, petinggi MA mantan. Ya. Secara akal sehat kita udah tahu, petinggi maklar, petinggi MA dan maklar aja punya uang 1 triliun. Apa yang terjadi di balik itu semua? Itu sudah jelas, nggak usah diterjemahkan. Orang yang berpendidikan pasti tahu maksudnya apa. Ya, kalau orang sering berperkara, ngurusin perkara itu pasti paham. Apalagi lawyer, apalagi pengacara ya, apalagi hakim. Itu pasti paham arahnya kemana. Ya, mengalirnya kemana dan sebagainya. Krisis nggak Indonesia? Krisis sudah lama teman-teman, berpuluh-puluh tahun krisis itu. Itu baru segi yudikatif, belum legislatif yang atas nama rakyat mewakili rakyat ya. Lihat kesenjangan antara yang mewakili dan yang diwakili, jauh nggak? Jauh teman-teman. Kalau mau pemilu banyak tuh spanduk-spanduk di gang-gang kecil. Sekarang setelah pemilu apakah dia pernah datangi gang-gang itu? Apakah dia pernah berpikir ada rakyatku yang sakit berapa didatangi, yang rumahnya bocor berapa didatangi, ya, bagaimana peningkatan hidupnya, ya kan, atas nama rakyat. Ada lagi yang apa ya, banyak sekali teman-teman yang Indonesia butuh di apa namanya dibenahi ya. Banyak sekali. Jadi
Hari ini saya mau mengupas masalah pro kontra PPN 12%. Ada yang pro, ada yang kontra, tapi mari kita objektif. Mari kita objektif, teman-teman. Jadi kalau saat ini melihat daya beli masyarakat yang cengep-cengep, kita beberapa tahun yang lalu baru dihajar harga beras dari 6.000 ke 11.000. Berapa persen naiknya? Coba berapa persen? Tapi saya nggak ngerti, inflasi kok rendah. Padahal beras aja dari 6.000, 7.000 ke 11.000, 10.000. Hari ini paling murah 10.000 beras. Per liter, bukan per kilo ya. Bayangin aja. Otomatis merembetnya kemana-mana. Otomatis. Jadi saya berdiri di tengah-tengah nih, teman-teman. Saya berdiri di tengah-tengah masyarakat yang objektif, yang realitas kalangan bawah. Kalangan bawah ya. Pasti yang namanya pajak naik itu efeknya kemana-mana. Udah pasti itu, nggak bisa nggak. Apapun alasannya, efeknya kemana-mana. Udah pasti. Ya ini naik, pasti kesana kesininya naik. Udah nggak usah bantah itu. Udah pasti. Terus di sisi lain, ya, di sisi lain, daya beli menurun. Di sisi lain daya beli menurun masyarakat. Saya itu tiap hari kumpul rakyat bawah, saya sendiri rakyat bawah kok. Nanti teman-teman terbukti kalau saya mewawancarai satu-satu setiap hari di pasar ya. Saya belum sempat aja nih bikin video live yang tiap hari akan mewawancarai rakyat asli, rakyat di bawah itu seperti apa hidupnya. Detail ya, nanti saya kalau ada waktu. Saya akan punya program sendiri nanti live streaming 24 jam tentang kehidupan rakyat, rakyat kecil. Yang tanpa rekayasa ya, langsung on the spot. Akan tahu tuh bagaimana kerja kerasnya rakyat kecil itu. Itu poin yang beda lagi. Terus kita tarik lagi ke atas dikit. Untuk apa naik PPN coba? Ya, untuk saat ini. Untuk membiayai kan, membiayai kebutuhan kehidupan negara ini kan. Untuk program-program negara kan. Ya enggak? Ambil dari rakyat. Yang menikmati siapa? Yang sebenarnya menikmati. Yang mereka digaji oleh rakyat. Kalau rakyat yang gaji siapa? Rakyat kecil yang gaji siapa, teman-teman? Keringatnya sendiri, keringat, ya otot, itu yang gaji. Karena tiap hari banting tulang. Ya, kayak saya ini ya, tiap hari banting tulang, pakai otot, pakai keringat. Tapi yang makan uang rakyat siapa? Birokrat. Digaji tiap bulan dari uang rakyat. Walaupun dia nanti beli sesuatu kuat, ya digaji oleh rakyat yang gaji. Yang gaji rakyat siapa? Oh, yang gaji rakyat siapa, teman-teman? Nah, kalangan bawah itu yang gaji siapa? Apakah ada jaminan sandang pangan papan buat rakyat kecil? Ada jaminan? Enggak, teman-teman. Enggak, belum sampai sana Indonesia. Di Indonesia ya nggak kerja, nggak makan. Itu ya. Jadi makanya banyak orang yang miskin sekali di Indonesia, apalagi di perkotaan-perkotaan ya. Banyak orang homeless. Ya, akhirnya keluarga miskin, banyak keluarga saling tumbang. Gimana mau meningkat kehidupannya? Buat makan besok aja pusing. Ini ya seharusnya dipikirkan oleh wakil-wakil rakyat yang mengatasnamakan rakyat. Dipikirkan dalam bentuk konkret, bukan hanya wacana-wacana. Ya, gapnya jauh antara wakil rakyat dan kehidupan rakyat yang katanya atas nama rakyat. Jauh. Mereka punya rumah pribadi, rumah dinas, mobil dinas, ya, sampai pulsanya dibayarin, listriknya dibayarin, asuransi dibayarin. Tapi rakyatnya yang diwakili siapa yang bayarin? Aneh kan? Aneh, teman-teman.
Saya itu tiap hari ya, yang namanya kumpul rakyat kecil tiap hari. Bayangin aja, saya ironis nih kadang-kadang berpikir seperti ini. Ironis teman-teman. Ironis ya kadang-kadang pikir, iya ironis ya. Banyak rakyat Indonesia yang hari ini pagi-pagi bekerja, siang mau makan aja belum jelas. Banyak sekali teman. Cobalah yang katanya orang hebat tuh wakil rakyat ya, yang atas nama rakyat, lihatlah rakyat kecil. Carilah solusi yang terbaik gimana supaya rakyat kecil tuh benar-benar hidupnya merdeka. Dia harus kerja keras, iya pasti wajib, kerja keras itu wajib. Ya, tapi ada hal-hal yang tidak membebani, udah susah, ya dibebani kebutuhan pokok, nggak ada yang gaji lagi. Tapi jaminannya apa? Dia menikmati kemerdekaan ini. Kemerdekaan dalam arti ekonomi yang membuat hidupnya tenang, enggak. Rumahnya banyak belum punya. Banyak sekali rakyat Indonesia belum punya rumah, teman-teman. Nah, itu baru rumah nih. Mikir penghasilan lagi. Gimana coba? Caranya gampang, teman-teman ya. Saya kasih solusi, saya nggak hanya kritik ya, teman-teman. Pemerintah Prabowo harus sikat habis itu korupsi tanpa pandang bulu. Masalahnya ada dilema juga di sini, banyaknya korupsi partai-partai, orang-orang partai, sehingga di situ saling tarik menarik dukung mendukung. Itu dilemanya, makanya nothing tulus saja, siapa yang korupsi hukumnya minimal 20 tahun, jangan korupsi triliunan hukumnya 6 tahun, 6,5 tahun, gimana itu? Ini baru ngomongin hukum, belum ngomongin yang lain. Semua bermasalah di negeri ini. Hakim banyak yang bermasalah juga, ditangkepi, kehidupannya hedonis. Apalagi DPR, kehidupannya banyak yang hedonis. Lihat aja gaya hidupnya, habis dilantik pasti beda. Waduh, udah gayanya beda. Nah, sekarang pejabat kan banyak sekali. Sekarang gemuk sekali nih pemerintahan. Itu gajinya dari mana? Uang rakyat. Dilema negeri ini teman-teman, dilema benar. Dilema negeri. Rakyat siapa yang ngurusi kalau gitu? Rakyat kecil siapa yang berpikir supaya dia naik kelas? Ya dirinya sendiri, dengkulnya, keringetnya, ototnya. Nggak ada tiap bulan yang gaji, nggak ada. Itu rakyat kecil. Miris ya teman-teman. Baru sebagian yang saya ceritakan teman-teman. Cerita dilema dan ironisnya negara ini. Ya, satu yang membuat saya trauma itu koruptor nggak habis-habis di negeri ini. Itu yang bikin rakyat merasa tidak adil. Koruptor yang nggak habis-habis di negeri ini, di segala lini. Itu mental korup itu harus dihilangkan, harus dibersihkan di segala lini, dari bawah sampai atas itu. Jadi siapa ya, dicari dong sayembara, siapa yang mau menjadi abdi negara yang murni tanpa pamrih. Potong generasi-generasi yang masih suka korupsi itu, buangin semua, dihukum berat. Baru rakyat nanti refresh lagi dan kembali percaya lagi bahwa Indonesia adil. Ya, itu teman-teman ya, suara hati rakyat kecil ya. Ini benar-benar rakyat kecil loh teman-teman. Tanpa konsep saya ngomong begini. Ini real. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Kalau teman-teman menyukai konten seperti ini, suara rakyat, nanti saya akan bikinkan video-video live wawancara dengan rakyat di lapangan ya. Sampai jumpa.